Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi dengan saya Nunik Yustoliha, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Pekuncen 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Video ini adalah ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 1 kelas B ada Bu Nunik Yustolihah SPD dan Bu Eni Wahyuni SPD. Dalam ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching, kami dibimbing oleh Bapak Heri Kiswanto ST MPD sebagai fasilitator dan Ibu Wahyu Wijayanti SPD MPD sebagai pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. T adalah tujuan, 2. I adalah identifikasi, 3. R adalah rencana aksi, dan 4. TA adalah tanggung jawab. Pada praktek coaching kali ini, Bu Nunik Yustoliha SPD berperan sebagai coach dan Bu Eni Wahyuni SPD berperan sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching kali ini yaitu Ibu Eni adalah guru kelas. Beliau merasa konsentrasi belajar anak terganggu karena kecanduan HP. Ini menjadi beban guru-guru di sekolah untuk bisa mengarahkan anak-anak memakai HP secara bijak. Adapun tujuan kegiatan coaching kali ini yaitu Ibu Eni ingin berbincang-bincang dengan rekan sejawatnya yaitu Ibu Nunik, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa dapat menggunakan HP secara bijak. Berikut adalah video percakapan coach dan coachee dengan alur Tirta. Assalamualaikum Bu Eni Wahyuni. Bagaimana kabar Bu Eni? Hari ini kita akan ngobrol ya, tidak lama, 10-15 menit. Apa nih yang akan Bu Eni omongin? Waalaikumsalam. Iya, Bu Nunik. Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih, Bu. Sebenarnya melihat kondisi sekarang, kondisi di mana dari anak-anak sampai orang dewasa, kecanduan gadget, Bu, kecanduan HP, ya, menjadi beban ini bagi guru-guru di sekolah untuk bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa memakai gadgetnya dengan baik. Apalagi antara waktu di sekolah dengan waktu di rumah tidak seimbang. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan orang tua menyerahkan ke sekolah, Bu, untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka. Nah, ini menjadi merasa tanggung jawab lebih besar dari pihak sekolah, Bu. Nah, itu di sekolah ternyata juga bisa mengganggu konsentrasi belajar anak-anak, Bu. Oke, mau ngomongin tentang pengaruh gadget atau HP terhadap konsentrasi belajar siswa. Iya, Bu.
masalahnya seperti itu yang dialami sekarang, Bu. Oke, jadi di sekolah konsentrasi belajar berkurang karena di rumah selalu bermain gadget seperti itu, Bu. Iya, betul, Bu. Anak saya sendiri juga seperti itu, Bu. Susah sekali, Bu. Kita hanya punya waktu pendek ini, Bu Eni. Bu Eni mau dapat apa dari percakapan kita sore ini? Ya, saya ingin menolong atau membantu murid saya untuk bisa menggunakan gadgetnya atau HP secara bijak, sehingga konsentrasi belajarnya di sekolah itu tidak terganggu, ya. Karena di sekolah ada yang melamun, mungkin memikirkan HP-nya di rumah seperti itu ya, Bu, karena Oh sudah iya, iya, iya. terlanjur apa ya, terlalu banyak bermain dengan HP. Mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk murid-murid itu apa saja seperti itu, Bu? Oh iya. Apa yang bisa dilakukan supaya siswa bisa menggunakan HP secara bijak sehingga konsentrasi belajarnya tidak terganggu mungkin seperti itu, nggih? Iya, Bu. Supaya di sekolah dapat belajar dengan tekun, Bu, dan fokus serta konsentrasi. Ini kan menjadi tantangan berat ya, Bu, bagi Iya. murid, apalagi semua yang dicari murid ada di HP ya. Misalnya ada game, melihat video itu di YouTube ya. Bukan untuk belajar, Bu, tapi hanya untuk melihat-melihat saja ya. Dan semua hal yang ditanyakan Google itu bisa menjawab. Nah, ini menjadi Betul. pemikat mereka dan sulit untuk lepas dari HP. Ini dari anak-anak kecil ya, itu dari balita juga sudah pintar ya Bu main Iya, HP, iya. apalagi anak usia SD. Saya juga kewalahan sendiri Bu, sampai membuat murid itu malas belajar dan kehilangan konsentrasi saat pelajaran. Itu menurut saya Bu. Kalau dari pengamatan Bu Eni, kalau ngomong anak yang bagus konsentrasinya, itu yang seperti apa, Ibu? Iya, sebenarnya siswa itu konsentrasinya itu yang bagus ya, yang bisa fokus dalam pembelajaran, bisa menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya, dan bisa apa ya, di sekolah itu tidak buyar begitu, Bu, tidak ngalamun, Bu. Berarti fokus ya, fokus Iya, dan Bu. bisa membagi waktu secara seimbang. Ya, itu idealnya kayak gitu. Nah, kalau di level ini kita bilang 10. Sekarang murid-murid Ibu ada di level berapa? Eh, Mungkin di level 5 Bu, karena sekitar segitu sih, Bu, ya. Bingung karena ada yang sama orang tuanya itu memang diberi HP, ya. Ada juga yang memakai HP orang tua. Ada juga yang belum boleh atau dibatasi dalam menggunakan HP oleh orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oh, banyak juga ya challenge-nya ya. Selain faktor dari diri siswa, juga ada peran orang tua. Iya, begitu, Bu. Nah, sekarang di angka 5. Kalau Bu Eni melihat di angka 10 agak susah ya. Melihatnya bebannya kayak gini. Agak susah diwujudkan kalau dengar cerita Bu Eni. Bu Eni ingin melihat paling tidak mereka di angka berapa secara fokus dan keseimbangannya tadi. Iya, susah Bu kalau di angka 10 menurut saya Bu. Paling bisa di angka 7 Bu. Di angka 7. Iya. Apa yang bisa menurut Bu Eni yang Bu Eni lakukan untuk bisa membantu mereka mencapai ke angka 7?
Ya, sebenarnya itulah Bu yang sedang saya pikirkan sekarang. Apa yang bisa saya lakukan itu untuk membantu mereka ya Bu ya, siswa-siswa di sekolah saya lah Bu, begitu. Kalau dari pengamatan Bu Beni, siswa-siswa itu suka diperlakukan bagaimana supaya mereka tidak terfokus pada HP, supaya mereka lebih suka bermain di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga dan fokus untuk belajar. Iya, kalau di sekolah sih sudah banyak diselingi kegiatan di sekolahan ya Bu ya. Sambil kita memotivasi, memberi nasihat kepada anak-anak ya. Kalau di rumah ini terutama ya Bu, ya kita berusaha menasehati anak-anak lah dengan cara apa ya, supaya mencari kegiatan lain, misalnya bermain dengan teman sebaya, terus dengan kegiatan positif, misalnya pergi mengaji. Kadang ada yang tidak mau mengaji karena bermain HP seperti itu ya. Terus ada kegiatan ekskul. Nah, itu di sekolah ada kegiatan ekskul, Bu, untuk mengurangi anak-anak itu bermain HP terus, Bu ya. Kemudian kita kalau di sekolah juga membuka ruang untuk ngobrol Bu dengan murid-murid ya. Iya, Jadi iya, iya, iya. kita berharap semoga anak-anak itu bisa mengurangi dari HP-nya seperti itu Bu. Di sekolah juga ada apa ya, permainan-permainan tradisional Bu untuk mengenalkan di sekolah supaya nanti harapannya di rumah itu diterapkan ya. Jadi di rumah mengajak teman-temannya begitu ya, tidak main HP terus. Nah, atau di sekolah juga memberikan tugas untuk di rumah seperti itu Bu, dari sekolah. Oh, berarti disiapkan beberapa media untuk bermain ya, karena kita kan anak SD seperti itu, permainan, model-model pembelajaran seperti itu ya. Oke. Iya Bu. Dan Bu Eni bagaimana melihat tadi kita ngobrol dua hal yang membantu mereka dan obrolan untuk ngobrol kita ini kan ngalor ngidul nggih. Ngalor ngidul. Apapun yang atau tiada kaitannya dengan siswa seperti itu. Bagaimana Bu Eni melihat bisa melakukan itu? Kemungkinan bisa dilakukan oleh Bu Eni sendiri? Iya, saya yakin bisa sih, Bu. Cuma ya kalau di sekolah saya pasti akan melibatkan teman-teman juga untuk berkolaborasi. Contohnya tadi untuk mengadakan permainan tradisional, Bu, kita kerjasama kolaborasi dengan rekan sejawat supaya anak-anak itu tidak hanya di kelas saya, Bu, tapi untuk semua anak-anak di sekolah saya. Dalam bayangan Bu Eni, waktunya kapan ini? Untuk meluangkan waktu ini? Ya, itu secepatnya, Bu, akan saya lakukan. Dan itu perlu kerjasama dari semua pihak. Di sekolah, saya juga akan kerjasama. Kemudian dengan orang tua atau wali murid, saya juga akan kerjasama. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Misalkan dalam minggu ini, begitu? Iya, Bu, dalam waktu dekat ini saya bisa memulainya, Bu. Tadi mungkin dengan rekan-rekan lah itu untuk membantu seperti itu, Bu. Kapan kira-kira bisa dilakukan? Hmm, ini sudah ya secepatnya Bu, mulai besok pun insya Allah saya siap Bu. Baiklah, kita sudah di ujung sesi nih Bu Eni.
Apa yang sudah Bu Eni dapatkan dari sesi ini? Iya, Bu. Yang saya dapatkan di awal saya bingung ya harus bagaimana supaya anak-anak itu konsentrasi dalam belajarnya itu karena merupakan salah satu pengaruh dari gadget ya, pengaruh buruk. Nah, itu di minggu ini saya akan em, tadi mewujudkan untuk mengadakan permainan tradisional, kemudian untuk mengajak murid sharing, ngobrol, memotivasi seperti itu, Bu. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang kemarin sudah ada, eh, nanti diaktifkan lagi, insya Allah siap, Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya. Saya pengen dengar ini ceritanya. Habis ngumpul-ngumpul sama murid, sama siswa, hasilnya seperti apa? Iya, Bu. Baik, Bu. Makasih banyak ya Bu Eni. Sampai ketemu minggu depan. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Saya juga jadi tadi yang sempat bingung. Jadi, oh ya berarti saya mulai bergerak cepat itu bagaimana caranya anak-anak supaya meningkat konsentrasinya lagi, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan Ibu Eni Wahyuni. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih hot. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari koci. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk memenangkan pikiran dan konsentrasi pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menyalahkan dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih hot dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach: apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tadi pada waktu di coaching merasa bersemangat. Tidak ada rasa takut dan beban saat menjawab pertanyaan dari coach. Saya juga berlatih berpikir tentang refleksi kemampuan 1-10. Saya bisa merefleksi diri untuk posisi saat ini. Saya juga mulai memikirkan hambatan yang dihadapi, solusinya, serta rencana aksi yang nyata yang akan saya jalankan. Saya juga berusaha untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan rencana aksi. Menurut saya, coach sudah melakukan tugasnya dengan baik, menggunakan alur tirta. Saya menjadi lebih bersemangat untuk terus belajar menerapkan praktik coaching. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.